melewati pesawahan dengan pemandangan yang tiada duanya, menuruni Bukit Curam untuk sampai ke Sungai Idaman, menjala ikan dengan bulatan sempurna sebulat tekadku, memasak nasi liwet yang putih suci bersinar, serta memakannya bersama-sama sambil menikmati alam. Oke guys, kali ini saya bersama teman-teman lagi dalam perjalanan menuju tempat ngaliwet di pinggir sungai. Meski jalannya licin penuh lumpur dan harus ekstra hati-hati, tapi semua itu nggak jadi masalah besar buat kami. Justru perjalanan seperti ini yang bikin suasana makin seru dan penuh cerita. Di sepanjang jalan, pemandangan alam yang masih asri ditemani suara gemericik air bikin hati terasa adem. Walau kaki mulai belepotan oleh lumpur dan perjalanan cukup menguras tenaga, semangat teman-teman tetap penuh demi menikmati suasana alam yang tenang dan damai nanti di tujuan. Kadang perjalanan menuju tempat terbaik memang nggak selalu mudah, tapi semua rasa lelah bakal terbayar saat sampai nanti. Tetap semangat dan hati-hati di jalan guys. Semoga perjalanan kali ini jadi momen yang enggak terlupakan. Di sini teman saya yang bernama Imot Sang Dewa Melodi melihat tanaman yang mirip lenca. Tanpa pikir panjang dia langsung menyabet buahnya karena menurutnya dinilai tidak enak. Ya, akhirnya kami tiba di pesawahan, disuguhkan dengan pemandangan indah yang tiada bandingannya. Tapi teman saya yang satu ini lepas karena terpesona oleh daun talas yang menggemaskan. Mula-mula dia luak liuk ambil posisi. Dan benar saja, dia langsung mengeksekusi daun talas satu persatu. Katanya buat makan ikan-ikan lucu miliknya di rumah. Dengan senyuman manisnya, tanpa ragu daun-daun itu pun diambil olehnya. Tadi sebelum dia berangkat, ikannya berpesan bahwa ingin oleh-oleh dari hasil ngaliwet. Ya, meski oleh-olehnya gak muluk-muluk sih, cuma daun talas. Tapi lebih kaget lagi sih kalau ikannya pesen bakso ceoos. Air irigasi ini yang mengalir jernih sejernih pikiran kita adalah pemberi harapan bagi para petani padi. Ini adalah pohon terubuk, yang mana terubuk ini suka dimasak oleh ibu-ibu, bisa disayur dan juga dioseng. Rasanya pun sangat beragam tergantung yang memasaknya. Kalau masaknya ikhlas pasti bakal enak dan gurih. Namun jika sembarangan bakal pangset alias asin teuing. Terlihat di sana ada orang yang kita tunggu-tunggu dengan sabar. Dia muncul dengan senyumannya seolah-olah dia telah mendapatkan apa yang diharapkan, yaitu daun talas. Tapi malahan bukannya dia mengikutiku, dia malah menganalisa sarang bajing yang jatuh di pematang sawah. Ketika dia sudah puas, dia malah meninggalkannya seperti meninggalkan luka yang belum terobati. Dan di sini kameramen malah ikut-ikutan takjub dengan air yang mengalir saking indahnya, seolah-olah dia melupakan tugas inti sebagai kameramen. Namun ketika dia mengalihkan kameranya kepada kami, dia malah kehilangan jejak karena malaweng. Begitulah akibatnya jika melupakan tugas inti. Oke guys, kita hampir sampai dan sekarang tinggal menuruni Bukit Curam. Pertama-tama kita sepakat melangkahkan kaki kanan dulu secara bersamaan. Namun setelah itu malah tidak bersamaan lagi karena curamnya jalan. Untungnya tak securam jembatan Sirotol Mustaqim. Sekarang kita disuguhkan oleh pemandangan sungai yang diselimuti batu-batu cantik dengan berbagai bentuk dan ukuran yang tersusun alami di sepanjang aliran air. Air sungai yang jernih mengalir perlahan di sela-sela bebatuan, memantulkan cahaya matahari sehingga tampak berkilauan dan menambah keindahan suasana. Di sekitar sungai, pepohonan hijau tumbuh rindang seakan menjadi pelindung alami yang menghadirkan kesejukan dan ketenangan bagi siapa saja yang memandangnya. Suara gemericik air berpadu dengan hembusan angin yang lembut menciptakan nuansa damai yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Sesekali terdengar suara burung dari kejauhan menambah kesan alami dan asri pada tempat ini. Bebatuan yang menghiasi sungai terlihat begitu unik dan indah, seolah menjadi lukisan alam yang terbentuk dengan sempurna oleh waktu. Pemandangan ini bukan hanya memanjakan mata, tetapi juga membuat hati terasa lebih tenang dan pikiran menjadi lebih segar. Setelah istirahat sejenak untuk menenangkan badan yang sejak tadi berjalan melewati ruang dan waktu, kini saatnya saya mengeluarkan isi kantong ajaib saya yang sudah 10 tahun menemani sejak zaman mondok di Haur Kuning, yang waktu itu dibeli dengan harga 300.000.
Di dalam kantong ini terdapat alat-alat camping yang simpel yang segala tek-tek bengek pun bisa masuk ke sini. Sampai-sampai saya bingung mau ngomong apa karena terlalu banyak yang dikeluarkan. Di sana terlihat sebuah lewi. Biasanya terdapat beberapa jenis ikan-ikan sungai yang sedang main. Bisa jadi ikan-ikannya pun sedang ngegosip bersama para tetangganya. Karena ikan-ikan di sini adalah penghuni batu semua. Di sini yang di balik batu itu bukanlah udang, melainkan ikan-ikan yang sedang rapat mendiskusikan bagaimana caranya bisa tidak terkena perangkap ikan. Wah, 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 wah. Ini adalah cabai yang berwarna merah yang melambangkan betapa pedasnya jika dimakan. Terdapat pula alat masak lainnya, bahkan sampai cowet pun ada di sini. Dengan jala saya mencoba untuk menangkap ikan-ikan yang sedang ngegosip bersama para tetangganya. Dengan jala di tangan dan kuda-kuda yang sudah rapi sampai langkah kaki dengan suara tak terdengar supaya tidak diketahui oleh bangsa ikan. Dengan sangat yakin bahkan hampir menyamai yakinnya perasaanku kepadamu, aku pun melemparkan jala yang membulat ke arah lewi yang tenang seperti tenangnya saya di waktu ngaji sambil nundutan. Namun bukannya ikan yang kudapat melainkan daun-daun kering yang tiada arti dan tiada guna. Mula kopi mangke gampang. Meski belum mendapatkan ikan, tapi aku tak akan menyerah walaupun harus basah kuyup sampai nyebur ke air pun. Dan kali ini saya akan mencobanya lagi, coba lihatlah. Sejenak saya mencoba mendiamkannya, lalu mengangkatnya. Mungkin saja ada ikan yang ikhlas dan ridho untuk menyangkut di jalaku. Setelah dilihat dan diamati, bukannya ikan yang nyangkut, tapi malah luka lama yang belum terobati menambahkan dirinya lagi, yaitu daun kering seperti tadi. Nyeleweng begitu, bos. Di saat saya hampir putus asa, kameramen malah berteriak menyemangati dengan gaurannya seolah-olah ikan satu sungai bakalan tertangkap. Saya meyakini pasti gak bakalan dapat karena jala yang dilemparkannya pun malah menyon seperti bemo yang tertabrak. Kali ini saya terpaksa nyebur juga karena jalanya nyangkut. Di sini terlihat Bang Imot malah ikutan nonton saya, padahal dia ditugasi untuk ngaliwat dan masak. Mungkin saja ngaliwat dan masak sendiri merupakan hal yang bete, jadi dia malah nyamperkan ke arah sini. Wadah, ya, ay talus ta, ke nantep. Kameramen pun sangat bersemangat sekali melihat jala saya terlempar bulat sempurna. Wah, cianunya ember sama badak gue. Ternyata tak sia-sia kameramen berteriak. Akibat teriakannya tadi, mungkin si ikan jadi grogi dan bingung mau kemana sampai-sampai tak sadarkan diri. Di saat tak sadarkan diri itulah akhirnya si ikan pun tertangkap olehku. Meski ikannya kecil, tapi bukan soal ukuran yang menjadi nilai plus, tapi mendapatkan ikan dengan jala ada kepuasan tersendiri. Tadi dia, tanu hejo. Dah, itu halus tadi atuh aduh. Kameramen pun memuji saya karena bulatnya tekadku yang menjelma menjadi bulatan jala yang sempurna. Tapi kali ini ikannya gak nyangkut lagi. Kayaknya mereka pada kaget dan waspada terhadap sesuatu dari dunia luar karena ada salah satu membernya yang tertangkap oleh saya tadi. Bang Imot yang sadar akan tugasnya kini melanjutkan pekerjaannya. Mungkin saja dia bosan melihat saya dapat ikan cuma satu dari beberapa lemparan jala. Yah, kumaha deui atuh. Nah, itu adalah kameramen. Kepalanya yang ditutupi kupluk melambangkan bahwa orang itu adalah misterius, meskipun masih magang jadi kameramen saya.
Sekarang kupluk di kepalanya dibuka, tapi kacamata hitam yang menutupi matanya malah membuat aura misteriusnya malah semakin tinggi. Nasi liwet sudah matang, meski agak hangit karena tutung sedikit, tapi itu tidak mengurangi rasa nikmatnya makan sambil menikmati alam di pinggir sungai. Sang kameramen pun menambahkan bakar ikan asin yang aromanya semerbak, disajikan di pinggir nasi liwet yang putih suci bersinar bagaikan manusia tanpa dosa. Terlihat Bang Imot dengan wajah seriusnya seperti kesusahan melepaskan kerak yang mengerak di dalam panci, seperti susahnya melepaskan dosa dari manusia yang panah. Dan alhamdulillah sedikit demi sedikit kerak yang keras kepala sulit dilepaskan, akhirnya dengan perjuangan yang gigih tenaga ekstra akhirnya terlepas juga dan ikut disajikan bersama masakan lainnya di atas harumnya panggangan daun pisang milik Wantur. Di sini Mang Imot malah meledot-ledotkan sambal ke semua arah karena supaya semuanya merasakan bagaimana pedasnya dunia yang tak kenal ampun. Namun saya agak menghindari karena takut modal sene. Pinggir sungai, di atas daun pisang, nasi liwet putih bercampur dengan panggang ikan asin beserta lalap daun singkong plus sambal dan ditemani kerupuk gratis menambah tenangnya akal dan pikiran sambil tafakur alam. Semilir angin sore menyapu pelan dedaunan, suara air yang mengalir seakan menjadi musik alami yang menenangkan hati. Tak ada hiruk pikuk kendaraan, tak ada bisiknya kota, hanya aroma nasi hangat, asap ikan asin, dan suasana sederhana yang terasa begitu mewah bagi jiwa. Di tempat seperti ini, obrolan kecil terasa lebih bermakna, tawa terdengar lebih halus, dan diam pun terasa menenangkan. Alam seolah mengajarkan bahwa bahagia tidak selalu tentang kemewahan, melainkan tentang rasa syukur, kebersamaan, dan hati yang mau menikmati setiap detik kehidupan. Oke guys, cukup sekian saja petualangan kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.